Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Alvaresi, NIM 2010411177. Di sini saya sebagai moderator. Pada kesempatan presentasi kali ini guna untuk memenuhi matkul kewirausahaan. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama, Rizky Ahmad Nurilla dengan NIM 2010411172. Ahmad Faruci Fitrianto dengan NIM 2010411175. Masrul Amin NIM 2010411178. Dan yang terakhir, Desvita Valberina Putri dengan NIM 2010411251. Untuk selanjutnya memasuki materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama, problem. Ada banyak makanan yang beredar di masyarakat, namun kurangnya inovasi dari makanan tersebut membuat masyarakat mudah bosan dan ingin sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sebagian besar jajanan di masyarakat itu saja, dan proses pembuatannya lama dan terkadang kurang efisien. Faktor kesehatan juga sangat penting, karena sebagian jajanan dibuat kurang higienis, sehingga seringkali konsumen mengalami sakit perut dan penyakit lainnya. Untuk kalangan anak muda, juga selera makanannya lebih suka yang bervariasi, yang terlihat mewah, karena biasanya untuk dibuat story di media sosial. Selanjutnya, solusi. Dengan adanya masalah tersebut, kami berencana membuat suatu produk yang sederhana namun penuh rasa dan juga kekinian, dengan menggabungkan makanan barat yaitu pancake dengan durian yang kita tidak asing lagi mendengar nama buah tersebut. Pancake secara umum itu adalah makanan manis yang terbuat dari campuran terigu, susu, dan bumbu. Kini kita menghadirkan pancake dengan nuansa lokal, yaitu pancake durian. Pancake durian ini selain rasanya yang enak, pembuatannya pun mudah dan tanpa ada bahan pengawet, sehingga pancake ini dijamin sehat. Dan menurut para dokter juga ada 4 manfaat durian bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, tinggi antioksidan. Buah durian mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Antioksidan sendiri dikenal dengan zat yang dapat melindungi tubuh dari bahaya radikal bebas yang dapat menyebabkan penyakit berbahaya seperti kanker dan penyakit jantung. Selanjutnya, serat. Manfaat durian juga menghasilkan serat yang terkandung di dalamnya. Serat dalam makanan yang terdiri dari buah, sayur, dan biji-bijian utuh terbukti mampu menurunkan kadar kolesterol serta baik untuk kesehatan peredaran darah dan jantung. Yang ketiga, kalium. Durian juga mengandung kalium yang dipercaya dapat memberikan beragam kebaikan untuk tubuh. Setidaknya terkandung 436 mg kalium di dalam satu buah durian. Kalium sendiri dapat membantu tubuh dan menjaga kesehatan otot, tulang, saraf, dan pembuluh darah, dan serta menurunkan tekanan darah tinggi. Yang keempat, tinggi karbohidrat. Bagi orang yang tidak memiliki masalah dengan gula darah, manfaat durian juga bisa didapat dari kandungan karbohidrat di dalamnya yang cukup tinggi. Dalam satu buah durian terdapat sekitar 150 kalori. Dengan jumlah ini cukup untuk menjadi sumber makanan penambah energi yang mengenyangkan. Selanjutnya, sasaran pasar. Pada sasaran ini kami berfokus kepada penjualan untuk kalangan muda, karena anak-anak muda zaman sekarang memang dari faktor usia memang suka jajan dan ingin selalu mencari hal yang berbeda dan baru. Oleh karena itu, sebagian besar target kita adalah dari kalangan muda. Dengan begitu, kami berharap penjualan pancake durian ini dapat meraup keuntungan yang besar. Untuk kedepannya, kami akan mengembangkan lagi pancake tersebut dengan penambahan topping lain. Selain itu, penjualan juga kami targetkan kepada orang tua. Meskipun mungkin jajanan kekinian ini kurang cocok dengan selera orang tua, tapi karena kita di awal menargetkan pemasaran ini ke kalangan muda, otomatis para orang tua juga ingin merasakannya.
Mungkin karena anaknya yang mengenalkan produk ini ke orang tuanya, atau juga orang tua itu sendiri yang masih suka terhadap jajanan kekinian seperti orang-orang tua yang berada di daerah kota. Pastinya mereka tidak asing dengan makanan tersebut. Dan sisanya kita targetkan kepada kalangan anak-anak, karena sama halnya kalangan muda, pada usia itu adalah usia yang masih suka jajan, namun mungkin tidak bisa dijadikan pelanggan tetap. Pada usia itu mereka masih belum mengerti produk tersebut. Strategi kita yang pertama ialah melakukan promosi melalui media sosial, karena promosi lewat media sosial adalah cara paling yang baik untuk menarik konsumen. Apalagi pada era sekarang adalah era elektronik, di mana-mana dan siapa saja pasti memiliki HP. Adapun manfaat dari promosi melalui online atau media sosial, yang pertama yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang pertama, daftar nama dan manfaat sosial media marketing bagi bisnis, yakni meningkatkan loyalitas pelanggan. Beberapa perusahaan yang mentargetkan pelanggannya dari kalangan milenial harus tahu bila melalui sosial media marketing adalah upaya untuk membuat mereka terikat dengan merek. Kenapa? Sebab melalui sosial media marketing, pelanggan bisa berkomunikasi langsung dengan brand, memudahkan mereka mencari informasi tentang produk. Dengan begitu, pelanggan akan merasa puas dan pertanyaan mereka bisa menjawab dengan baik. Sebuah penelitian juga menyebutkan bahwa pelanggan milenial merupakan pelanggan yang setia di antara pelanggan yang lainnya. Yang kedua, hemat biaya. Sosial media marketing adalah bagian dari strategi pemasaran paling efektif dan efisien saat ini, karena kita hanya perlu mendaftar dan membuat profil gratis untuk semua platform media sosial, dan setiap promosi berbayar merupakan investasi dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan promosi pemasaran dengan jenis lainnya. Untuk mencoba pemasaran melalui media sosial ini, kita menggunakan iklan dengan biaya yang rendah terlebih dahulu untuk melihat dampaknya. Yang ketiga, meningkatkan brand awareness. Manfaat lain dari sosial media marketing adalah jenis pemasaran yang efektif untuk meningkatkan brand awareness. Dengan menerapkan strategi media sosial akan mendapatkan pengakuan merek, sebab lewat media sosial itu perusahaan akan dikenal oleh layak umum. Kita juga membuat konten-konten yang menarik sehingga memiliki kemungkinan konten itu disukai bahkan dibagikan oleh pelanggan. Di samping itu, kami juga bisa berupaya membangun interaksi yang baik dengan mereka di media sosial. Yang keempat, bisa menganalisis pasar. Keuntungan berharga dari menggunakan pemasaran secara media sosial yakni mendapatkan wawasan pelanggan yang lebih luas, mengetahui tentang apa yang mereka minati, mereka harapkan, apa yang mereka tidak suka, bahkan kebiasaan mereka pun perusahaan akan tahu. Lewat media sosial itu pula kita bisa membuat riset untuk mengetahui apakah pelanggan merasa puas dengan layanan yang ada atau tidak, serta mengetahui tren yang sedang ramai di pasaran. Selain itu, strategi kita adalah memberikan potongan harga untuk pelanggan, karena dengan cara tersebut akan menarik pelanggan dan membuat konsumen penasaran dengan produk tersebut. Karena orang-orang Indonesia itu suka dengan produk yang murah, maka dari itu potongan harga bagi pelanggan ini adalah cara jitu kami memasarkan produk ini. Model bisnis yang kita gunakan sebagai strategi manajemen yang baik, yang pertama, customer segment, yaitu menentukan target pelanggan yang mana akan menjadi target bisnis. Contohnya pada kami menjual pancake durian. Yang kedua, value proposition, berbelanja di tempat kami secara harga worth it, berkualitas, dan kami memberikan pancake gratis kepada pelanggan dengan minimal 5 pembelian. Yang ketiga, channel media yang kami gunakan yaitu Instagram, WhatsApp, dan dari mulut ke mulut. Dan yang keempat, revenue stream. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital, di mana elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis kami.
Jadi, kami mengusahakan agar modal yang didapatkan di awal tidak hanya berputar saja, namun dapat berkembang dengan baik. Di sini kami harus mengatur sebaik mungkin dan pengeluaran yang digunakan tidak boleh sebanding dan mengeluarkan pengeluaran seminimal mungkin agar bisa mengembangkan usaha kami. Selanjutnya, marketing and customer acquisition. Yang pertama, package akan diberikan secara gratis kepada pembeli jika membeli produk kami dengan minimal pembelian sebanyak 5 buah. Tujuannya untuk menjaga loyalitas pelanggan. Dan yang kedua, adanya penawaran diskon ataupun cashback maupun sistem pembayaran virtual seperti Gojek. Baik, sekian dari presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan kata, kami sekelompok mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.